Berikut adalah konsep tugas akhir, assembling dan sorting menggunakan robot industri. Oke, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya dan juga ini ada beberapa mahasiswa. Hari ini kita ada di lab robotika, program studi mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Dan hari ini kita akan sampaikan tentang tugas akhir mahasiswa. Ya, tugas akhirnya itu dikerjakan oleh 3 orang di sini kelompoknya. Nah, silakan memperkenalkan diri dari yang sebelah kanan. Nama saya Yohanes Sumanggor. Nama saya Rafael Argentino. Nama saya Federico Samranastia. Oke, mereka ngapain dia di sini? Ya, mereka akan mengerjakan tugas akhir dengan memanfaatkan robot Mitsubishi RPM1 dengan beberapa station yang ada di sini. Detail apa yang akan mereka lakukan akan dijelaskan oleh kelompok yang ada di sini. Silakan. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sebelum perakitan untuk tugas akhir. Yang pertama ada MPS buffer. Di MPS buffer ini tujuan kami untuk menyuplai benda dari sini nanti menuju ke posisi di sini. Ini tuh ada 2. Di sini ada sensor vision untuk menunjukkan tentang benda kebalik atau tidaknya. Sensor visionnya mana, Mas? Oh, ini sensor visionnya. Jadi menggunakan kamera ini, teman-teman. Kamera vision nanti. Nah, lalu habis di MPS buffer nanti ada MPS yang assembling. Assembling ini untuk merakit ya. Merakit. Ya, Nah, merakit. Assembling itu merakit. Merakit ada ini spring. Oh, jadi ada tabung tadi ya di sini ya? Iya, ada tabung. Oke, tabungnya ini pertama kali nanti akan diambil oleh robot ini. Robot. Oke, tabung akan diambil robot dan di sini. Iya. Oke, akan diletakkan di sini. Setelah tabungnya diletakkan, apa lagi yang harus dilakukan? Nanti robot akan mengambil spring. Springnya di sini. Nanti spring akan dimasukkan ke sini. Tapi sebelum itu kita mengambil piston terlebih dahulu. Oke, di Ya. sini ada piston. Piston. Ini ada 3 station, ini apa saja, Mas? Ini pertama yaitu untuk mengambil spring. Terus yang ini kedua untuk cover atau tutup. Cover. Terus yang ketiga itu ada piston. Oke. Nanti pistonnya ada 2. Yang pertama itu ada yang kecil sama yang besar. Tapi ini saya belum menunjukkan yang kecilnya itu belum ada soalnya. Ya. Lalu terus sudah Jadi nanti robot akan mengambil dulu ya? ya mengambil ini. Pistonnya akan diambil Dari untuk piston. diassembling di sini, gitu ya? Ya. Terus spring, Spring nanti diambil taruh sini. terus kemudian Terus cover cover Ya. akan ditutup di sini. ditutup di sini. Oke, setelah selesai, Setelah selesai kita menuju ke MPS sorting. ya jadi ini robot akan ngambil terus diletakkan di sini ya? Iya. Oke. Ke sorting. Nanti ke sorting ketika benda ini sudah mendeteksi di sini sampai 4, Ya. nanti dia bendanya itu akan menuju ke slide selanjutnya. Oke. Dan seterusnya sampai slide ketiga ini. Sampai sudah penuh, nanti robot akan berhenti dan reset gitu. Oke. Jadi nanti robot ini setelah diassembling akan ditaruh di slider ini ya. Iya, Jadi slider. korpelnya jalan terus dia akan taruh di slider pertama sampai 4, slider kedua sampai 4, slider ketiga sampai 4. Kalau sudah 4 kali 3 berarti ada 12 benda kerja yang diletakkan di sini, sistemnya akan berhenti. Nah, ini harus diambil dulu untuk di reset. Nah, ini kira-kira selain proses itu ya, ini kan sudah proses yang lama itu. Apa yang kira-kira menjadi topik tambahan untuk tugas akhir Anda supaya sistemnya bisa berfungsi dengan baik? Ini siapa yang menjelaskan? Mungkin saya bisa menjelaskan. Oke. Nah, untuk proses yang lama itu sebenarnya belum support untuk penguncian di komponen yang
akan dikerjakan. Untuk sebelumnya kan cuma ada tabung tanpa ada penguncian. Nah, kemudian rencana kami untuk modifikasi yang akan kami buat yaitu kami menggunakan tabung yang terdapat penguncian. Nah, kenapa kami memikirkan itu? Karena untuk sebelumnya ketika melakukan proses assembly dengan tanpa penguncian terdapat banyak kendala seperti ketika melakukan proses penutupan waktu assembly itu terkadang terdapat kerusakan pada benda atau bisa juga tutup yang atau cover yang di assembly itu tidak kencang. Maka di situ kami berencana menambahkan sistem penguncian. Nah, untuk sistem penguncian sendiri akan dimulai dari stasiun buffer ini. Di buffer ini sendiri kan nanti ada beberapa benda kerja, ada yang di posisi seperti atas ini atau yang terbalik. Di modifikasi kami juga menambahkan ketika benda itu terbalik, maka benda tidak akan diassembly, melainkan akan dipisahkan sendiri ke slide reject di sini. Oke. Jadi berarti nanti ini bendanya kalau suplainya di sini itu terbalik, ya kalau nggak terbalik itu seperti ini, gitu ya. Kalau terbalik berarti seperti ini, gitu ya. Kalau terbalik berarti ini prosesnya nggak akan diassembly ya. Berarti akan diambil sama robot, di reject, ditaruh di station untuk reject ya di sana. Tetapi kalau ini sudah tidak terbalik, maka yang dilakukan akan diproses assembly. Sebelum assembly mungkin akan dilakukan positioning dulu. Oke, positioning. Jadi teman-teman, tadi tutupnya mana ya tadi? Tutupnya Ya. Jadi ditutup sama tabung ini ternyata ada penguncian. Jadi kalau sudah masuk, kemudian dikunci, ini nggak bisa diambil, gitu ya. Nah, tetapi sering masalah ternyata menurut informasi dari mereka bahwa penguncian di tabung dan penguncian di covernya tutupnya ini kalau posisinya pas kunci sama kunci, maka yang terjadi nabrak. Kalau menabrak ya pasti rusak di situ, maka sistemnya di sini akan dilengkapi oleh mereka. Sistemnya kira-kira seperti apa, Mas? Nah, di sini nanti kami menambahkan sebuah station lagi yaitu station positioning. Di station positioning ini mungkin bisa tunjuk bendanya, Pak. Pertama, robot dari sini akan mengambil benda. Nah, benda itu kan akan karena ada penguncian supaya tidak terjadi penabrak, maka benda diletakkan di positioning untuk diatur posisinya sebelum diassembly. Sehingga ketika proses assembly, maka posisi yang akan diassembly memang benar-benar tidak akan menabrak antara pengunci dengan penguncinya. Oke. Berarti karena ini suplainya kan bisa macam-macam ya, ini bisa muter macam-macam ya, ini bisa muter macam-macam lah. Kalau di sini tidak ada pendeteksinya, maka bisa nabrak rusak. Nah, dengan sistem pendeteksi ini pakai apa ini, Mas? Ini pertama pakai motor servo. Oh, ini ada servo motor, ada motor servo. Jadi nanti motor servo kan bisa kita putar dengan sudut tertentu ya. Jadi kalau nanti ada sensor berarti ya. Ada sensor. Jadi kalau sensornya mendeteksi, motornya berhenti gitu ya. Ya. Oke. Berarti itu. Nah, ini ada dua berarti tadi yang sudah akan ditambahkan dalam sistem, yaitu sistem untuk mendeteksi kebalik atau tidak menggunakan kamera. Kameranya mana ini? Nah, ini menggunakan vision kamera. Jadi nanti terbalik reject dibuang. Tapi kalau kondisinya tidak terbalik akan di positioning dulu sama motor servo, baru diassembling di sini supaya tidak nabrak. Kira-kira seperti itu ya. Berarti dari station ini masuk ke positioning, kita diassembling, terus kemudian diassembling dengan komponen yang lain ya. Setelah selesai masuk ke sistem sorting yang ada di sini. Wah, ini tugas akhirnya cukup kompleks ini ya, tugasnya ini. Maka dikerjakan 3 orang. Apa cuman itu? Akan ada tambahan lagi nggak ya? Ada, Mas. Oh iya, Pak. Selain tadi ada servo dan juga vision, kita juga memodifikasi bagian kontrolernya. Itu sebelumnya kontrolernya ini kita menggunakan Step 7 300, tapi diubah menjadi PLC Omron. Nah, jadi setiap modul MPS ini nanti akan diganti dengan PLC Omron seperti itu. Nah, lalu kita juga menambahkan yaitu bagian lagi nanti untuk menampilkan bagian-bagian informasi yang ada pada MPS ini, nanti akan ditampilkan pada ini seperti itu. Oh, ada. Jadi kontrolernya PLC-nya itu diganti ya, PLC yang lama diganti dengan PLC yang baru menggunakan PLC Omron CP1H ya. Iya, Pak. Yang transistor output, karena
kita ada motor servonya. Jadi kalau tidak transistor output nggak bisa ya, Nggak bisa, Pak. PLC yang lama nggak bisa ya. Oke, maka digantilah dengan PLC yang transistor output karena ada motor servo untuk positioning tadi. Terus ternyata akan ada tambahan HMI, Human Machine Interface di sini yang menampilkan, ya mungkin nanti ada informasi tentang tombol, informasi tentang benda kerja posisinya di mana dan sistemnya bekerja seperti apa gitu. Nah ini ternyata kompleks sekali tugas akhir yang mereka kerjakan. Jadi bagaimana mereka nanti juga harus bisa mengkomunikasikan ini antara robot dengan PLC dengan HMI. Wah nanti ada vision juga, ada motor servo juga. Nah sistem mekaniknya ini sudah kayak gini apa kok sekarang jadi bersih ya? Gimana ya? Kemarin itu kita membongkar dulu semua MPS-MPS-nya. Jadi dari part-part yang terkecil ini kita bongkar semua, lalu kita bersihkan. Lalu pengkabelannya juga yang di bagian MPS-MPS ini kita buka semua, lalu nanti akan kita wiring ulang. Ya. Terus kemudian ada pneumatiknya nggak di sini ya? Ada Pak. Oke, ada beberapa pneumatik. Oh ini ada silinder pneumatik ya, 1, 2. Terus ini ada motor pneumatik ya. Iya, Pak. Ini ada silinder pneumatik Pak. Selang-selangnya juga nantinya diganti semua ya kayaknya Diganti sudah. semua. Ya. Jadi sudah wiringnya, terus kemudian pemasangan selang, membersihkan dan semua. Jadi dari mekanik, pneumatik, elektrik, software, program, baik vision, PLC lengkap. Ya, ini adalah tugas akhir dari mahasiswa mekatronika Fakultas Vokasi, program studi mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, ini masih proses. Besok kalau ini sistemnya sudah berjalan, nanti kita akan tampilkan lagi videonya. Oke, begitu teman-teman. Semangat ya. Oke, sampai ketemu lagi ya dengan tugas akhir yang sudah jadi. Terima kasih.